Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh hadirin sosialisasi pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid siap berkreasi dan berani di depan dalam kurung si beken. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri sosialisasi pada di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Sambilawan, yang berbahagia anak-anak perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Semoga sosialisasi pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sambilawan. Pada beliau Bapak Aan Fikro Silwatori SPG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dan kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama selalu memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul di SDN 1 Sambilawang tanpa ada sholat berdoa. Salam dan salam juga tetap terpakai pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kita, saudara kita yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 1 Sambilawang, Bapak Ibu Guru SDN 1 Sambilawang, dan juga anak-anak sekalian, perwakilan dari murid yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Rizal, yang mana intinya program sekolah itu sudah dibicarakan dengan saya selaku kepala sekolah, yang mana nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Rizal selaku yang punya ide dan juga yang punya gagasan terkait dengan program sekolah yang akan kita laksanakan nanti, yang mana tujuannya nanti untuk bagaimana bisa membuat dampak positif pada murid. Untuk itu, saya harapkan nanti dari Bapak Komite, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, perwakilan dari murid SDN 1 Sambilawang, untuk menyimak dan juga bisa memberikan masukan saran bagaimana program itu nanti bisa berjalan dengan baik, dan juga nanti kalau ada suatu hal yang kurang pas dan sebagainya itu bisa memberikan masukan. Nah, tujuan dari Pak Rizal untuk membuat program tersebut karena berlatar
Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan selaku sambutan dari kepala sekolah, dan intinya kami sebagai pemangku kebijakan dan juga penanggung jawab mendukung penuh terkait dengan program yang akan dilaksanakan itu, karena dengan program yang baik insya Allah akan membuat perkembangan sekolah kita itu akan lebih baik. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan dukungan atas program yang akan dilaksanakan oleh Panitia selaku CGP Angkatan 9 di SDN 1 Sambilawan. Selanjutnya, marilah kita ikuti sosialisasi program sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 1 Sambilawan, Kabupaten Ponorogo, beliau Bapak Rizal Hafid Fatoni, SPD. Waktu sebelumnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Sambilawan, Bapak Andro Sulawani SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDN 1 Sambilawan, Bapak Siswanto. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat SDN 1 Sambilawan, serta anak-anakku yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon waktu sedikit dari Bapak Ibu serta anak-anak untuk menyampaikan sedikit ide atau gagasan saya tentang program yang akan saya laksanakan di SDN 1 Sambilawan. Semoga program nanti bisa memberikan manfaat, bisa memberikan hal baru untuk anak-anak, dan itu sebagai wujud kepedulian kita, wujud keberpihakan kita sebagai guru kepada siswa. Oke. Langsung saja. Terima kasih. Sosialisasi program sekolah yang berdampak positif pada murid. Ini programnya masih belum ada, masih nanti. Oke. Jadi sabar, nanti kita pelan-pelan nanti bisa kita sampai ke programnya seperti apa. Oke. Dari filosofi biasa Dewantoro, itu mempunyai 3 filosofi yang sangat terkenal yang jadi landasan pendidikan ibu saya, itu ing ngarso tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Di sini saya mengambil salah satu filosofinya, yaitu ing ngarso tulodo, yang artinya di depan itu memberikan contoh atau teladan. Seusianya yang ada di depan itu sinten? Pemimpin ya. Nah, kita butuh sosok-sosok pemimpin, sosok-sosok pembaharu, sosok-sosok yang siap di depan, yang siap untuk menggerakkan. Tentunya untuk menjadi pemimpin tidak hanya punya jabatan jadi pemimpin langsung bisa dikatakan pemimpin, tapi apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, itulah yang menunjukkan dia seorang pemimpin. Perhatikan sosok berikut. Nah, ini sosok pemimpin yang gimana ya? Saya kalau dengar katanya saja, namanya saja sudah merasa, ini loh pemimpin kita, pemimpin yang sejati. Beliau tidak hanya memimpin, tidak hanya pandai ataupun punya kemampuan untuk memimpin saja, tapi apa? Dia sebagai orator yang sangat bagus. Bahkan salah satu yang terbaik dalam PBB, rapat PBB itu beliau salah satu yang terbaik untuk menyampaikan gagasan, untuk berbicara di depan audien, di hadapan berpuluh-puluh, beratus-ratus kepala negara. Itu beliau salah satu yang terbaik. Nah, jadi nanti saya harapkan ke depan kita dari SDN Sambilawan muncul sosok-sosok yang
seperti beliau ini. Kenapa kok saya berpikiran ini? Kenapa saya kok punya gagasan ide seperti ini? Nah, karena sangat penting seseorang itu bisa mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan. Ya, seorang pemimpin yang bagus tapi dia ketika di depan tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa menggerakkan, maka akan terlihat kurang sempurna. Lalu jika pemimpin dari depan punya kemampuan berbicara, atau di sini kita namakan public speaking, yaitu berbicara di depan audiens. Dulunya itu saya menganggap bahwa public speaking ini suatu bakat. Jadi orang yang di depan berbicara dengan baik itu sebuah bakat, tapi ternyata tidak. Public speaking ada sebuah keterampilan. Nah, berpedoman public speaking adalah keterampilan. Jadi itu hal yang bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Makanya dengan public speaking ini itu punya manfaat yang sangat banyak sekali. Jika punya kemampuan ini dengan baik, itu siswa itu akan mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan, pendapat, melatih kepercayaan diri, dan melatih jiwa kepemimpinan yang akan berdampak baik untuk masa depan siswa itu sendiri maupun kualitas pendidikan dan negara. Seperti sekarang ini zaman sudah berubah. Kalau dulu ya kita nyari pekerjaan, nyari ataupun seleksi apapun, kita harus datang bertemu tatap muka. Tapi sekarang tidak. Kemarin contohnya saya pas ini ya di guru penggerak ini tes ini, saya di Ponorogo, pengujinya 2 itu wawancara, yang satu di Makassar, yang satunya di Bandung. Tapi kita juga bisa langsung ngobrol sama-sama. Nah, kalau kita tidak sedikit apapun kita tidak punya keterampilan ini, bagaimana berbicara di depan orang, itu kita akan kesulitan. Zaman sudah berubah, sudah globalisasi. Ya, sampai sini ya, kita lanjut. Salah satu hal yang mendorong kenapa kok saya punya ide seperti ini, itu karena saya melihat kondisi sekarang yang ada di sekolah ini. Nah, yang pertama, banyak siswa itu yang masih belum paham akan pentingnya keterampilan public speaking. Masih banyak. Sebenarnya siswa itu punya kemampuan, sudah terbiasa berbicara, sudah mau menyampaikan pendapat, tetapi ketika di depan itu masih kadang malu. Itu karena apa? Karena memang belum paham caranya seperti apa. Gini loh, kalau sudah tahu triknya, tipsnya, dan dilatih, diulang-ulang, itu siswa akan menjadi paham dan bisa mempunyai keterampilan public speaking yang baik. Dan yang kedua, ini saya juga berpikiran bahwa kita itu punya aset, kita punya modal yang sangat bagus di SDN 1 Sambilawa. Kita punya sosok yang terbiasa berbicara di depan umum dan punya keterampilan di bidang public speaking. Contohnya Mbak Bari, ya, Mbak Bari itu sudah terbiasa di depan, terbiasa jadi MC, terbiasa memberikan sambutan, dan juga Bapak Kepala Sekolah pun juga sosok yang punya keterampilan di bidang ini. Kita lihat tadi kita akan memberikan sambutan enak didengar. Itu karena beliau punya public speaking-nya sudah bagus. Makanya dari sini, nah, ini kita punya modal yang sangat bagus untuk melaksanakan program yang akan kita laksanakan. Dari modal aset tersebut dan juga kondisi yang ada di SDN 1 Sambilawa, muncul pertanyaan utama, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara di depan umum. Ya, bagaimana meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara di depan umum. Dari pertanyaan utama tersebut, muncul sebuah ide, gagasan,
yaitu mengadakan program ekstrakurikuler yaitu public speaking atau pidato. Ya, latihan pidato. Kalau di sekolah-sekolah yang berbasis agama itu sudah biasa, namanya muhadharah, latihan berpidato. Ya, ada yang jadi MC, ada yang jadi pemateri, ada yang isi pidato, terus ada juga yang nanti yang mengisi istirahat, bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa lain-lain. Nah, di sini kita coba menghadirkan program tersebut, kita kemas, ya, kita kemas sedemikian rupa, dan kita beri nama ini. Kenapa kita nama si beken? Kata-kata beken itu kalau sekarang sudah jarang kita gunakan. Beken itu kata lainnya bisa dikatakan juga keren. Nah, seorang yang punya kemampuan yang bagus. Nah, si beken ini, ya, ini kita ambil dari ini, siap berkarya dan berani di depan. Jadi nanti diharapkan semua siswa dan media Sabilawak itu siap berkarya dan berani di depan. Karena semua adalah pemimpin, ya, semua itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Contoh ini, adik-adik yang masih kecil, ya, kamu juga pemimpin nanti. Walaupun kamu tidak jadi pemimpin di luar, tapi kamu sudah pemimpin dirimu sendiri. Nah, kita punya sosok pemimpin di sini, Bapak Komite, ya, sosok pemimpin yang memimpin komite di SD Sabilawak. Pak Aan, sosok pemimpin SD dan juga sosok pemimpin RT di lingkungannya. Itu pasti ini beliau sedikit punya keterampilan dalam bidang public speaking. Kita lanjut. Kenapa saya mengambil program tersebut? Itu tujuannya yang pertama, itu meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara di depan umum. Jelas yang pertama itu. Yang kedua, itu meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang keempat, itu menciptakan lingkungan sekolah yang positif yang mampu mendorong interaksi antar siswa. Ini tujuan diadakannya kegiatan kita public speaking ataupun si beken tadi, latihan pidato tadi. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut bisa bermanfaat, itu kita perlu mendorong yang namanya VCO, voice, choice, dan juga ownership. Voice itu suara atau pendapat siswa, choice itu pilihan, siswa itu dibebaskan untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya, dan yang ketiga yaitu ownership ataupun rasa kepemilikan, tanggung jawab. Di sini lingkungan kita untuk bisa menumbuhkan itu, yang pertama yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Dan yang ketiga, itu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Jadi dengan program tersebut dan dengan lingkungan kita yang memadai ini, saya yakin program ini bisa memberikan dampak yang positif bagi siswa, bisa menjadi bekal bagi mereka untuk ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin yang berani di depan, sosok-sosok yang mampu untuk berbicara depan dan mampu untuk berbicara di depan audiens. Halo, ya. Selamat datang Pak Saiful. Bagus, kita.
kita lanjut. Tadi untuk menumbuhkan 3 kompetensi yaitu voice, choice, dan ownership, itu kita bisa laksanakan dengan melibatkan siswa. Bagaimana siswa itu bisa terlibat langsung? Karena jika seorang yang terlibat langsung itu akan nyaman dan ikut memiliki. Nah, yang pertama yaitu voice. Di kegiatan ini, kegiatan program Sibeken tadi, itu siswa itu akan ikut berpendapat terkait pelaksanaan program yang dia inginkan, serta bebas berkreasi menampilkan hasil karyanya. Bisa buat pidato sendiri, bisa cari di internet, dan bebas bagaimana dia bisa menyampaikannya. Ya, tidak ada Pak Guru, kamu harus ini yang kamu harus menggunakan teks yang Bapak Guru kasih. Tidak, tapi dibebaskan. Kalian silakan bisa menggunakan dari internet. Kalian bisa membuat sendiri dari kreativitas kalian sendiri, itu dibebaskan. Dan yang kedua, choice atau pilihan, itu siswa bebas mengembangkan kompetensinya untuk berperan dalam program tersebut. Tadi dikatakan ketika kegiatan Sibeken tadi, pidato tadi, ada yang jadi MC, ada yang jadi narasumber ataupun jadi yang pidato, ada juga yang nanti mengisi kegiatan istirahat, bisa baca puisi. Nanti disilakan siswa bebas untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan ownership ataupun kepemilikan, itu siswa itu akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, mulai dari penyiapan tempat dan juga penyusunan jadwal. Nanti kita tawarkan, ini enaknya kegiatannya seperti apa, hari apa, terus kelasnya juga di mana. Jadi kalian anak-anak itu akan bertanggung jawab untuk menyiapkan kelasnya. Contoh minggu ini di kelas 5. Kelas 5 itu akan masuk usia. Oh iya, ini waktunya kelas kita yang akan dipakai. Ayo kita siapkan kelas dengan rupa, kita hias kelasnya, kita rapikan kelasnya, kita bersihkan kelasnya sehingga nanti yang datang ke kelas tersebut bisa nyaman. Nah, untuk memulai program tersebut, yang pertama saya sudah melakukan diskusi dengan rekan sejawat, yaitu Mbak Bari, ya salah satu sosok yang menjadi mentor saya di sini juga. Saya menawarkan, gimana Pak? Saya punya program seperti ini. Beliau langsung, oke Mas, ya oke, setuju. Nah, dari kegiatan yang awal ini memang kegiatan pertama yang saya lakukan, yaitu koordinasi dengan rekan sejawat yang saya rasa mampu untuk bersama-sama mengembangkan program ini. Setelah kita berdua sudah sepakat, kita sudah diskusi, kita sudah kolaborasi, nah, kita lanjutkan dengan kita diskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Saya bisa kabari bertemu dengan kepala sekolah, ini loh Pak Kepala, seperti ini program yang saya inginkan, program yang akan saya laksanakan seperti ini, bagaimana? Ternyata pendapat dari Pak Gas langsung setuju, oke, sip, silakan kegiatan dirancang sedemikian rupa supaya dampaknya nanti bisa terlihat jelas bagi siswa, bisa dirasakan manfaatnya secara merata. Jadi semua siswa itu dilibatkan, tidak hanya si A si B, tapi semuanya bisa ikut untuk menyelesaikan program tersebut. Untuk melaksanakan program tersebut, kita juga perlu aset-aset yang bisa mendukung. Jadi banyak aset yang ada di sekolah ini yang punya hubungan atau bisa untuk mensukseskan kegiatan Sibeken ini. Yang pertama, kita modal manusia itu kita punya kepala sekolah, yaitu tadi pengalaman tidak diharapkan lagi dan punya kemampuan public speaking yang sudah bagus. Yang kedua, ada guru, sosok Mbak Bari tadi itu punya keterampilan public speaking dan juga terbiasa menjadi MC.
Jadi nanti ketika program itu kita punya sosok yang sudah mahir di bidangnya, sehingga kita punya istilahnya sosok yang menjadi panutan. Oh seperti ini loh, seperti ini yang kita inginkan. Dan kita juga punya siswa-siswa yang sangat beragam, siswa-siswa yang punya kemampuan yang siap untuk dikembangkan. Dan kita juga punya modal sosial, yaitu komite sekolah, komite yang siap untuk mendukung semua kegiatan, dan juga sebagai mitra kita dalam promosi kegiatan ini kepada wali murid. Nah, ini merupakan inovasi yang insya Allah dibuka pun rencana masih satu-satunya program ini untuk ada di sekolah dasar negeri. Ya, jadi itu sebagai salah satu nilai plus untuk menyampaikan ke wali murid. Iki di SD Sambil Lawang ada program Cybercamp, anak-anak siap berkarya dan siap untuk maju ke depan. Dan yang kedua, kita punya komunitas guru. Kita sudah sepakat bahwa guru-guru itu memang mencurahkan semuanya untuk anak. Apa yang diusahakan itu semuanya merupakan wujud kepedulian, keberpihakan kepada anak. Dan juga kita juga punya wali murid itu sebagai rekan dalam untuk meningkatkan hasil program. Program ini nanti ketika sudah berjalan itu wali murid kita libatkan, kita manfaatkan ataupun kita gunakan sebagai refleksi. Kita tanya, Bapak Ibu seperti apa perkembangan anak di rumah? Sudah ada perbaikan apa belum? Sudah ada perubahan yang ke arah positif apa belum? Ketika belum, nanti kita bisa untuk memperbaiki programnya. Kita bisa menyempurnakan lagi supaya anak-anak itu bisa merasakan dampaknya secara langsung. Dan kita juga punya modal politik, yaitu stakeholder yang dari sekolah. Ini program ini mendapat restu dari kepala sekolah. Tentunya ketika sudah mendapat restu itu akan KS kepala sekolah itu akan mengkoordinasikan semua anggota jajarannya untuk mensukseskan program Cybercamp ini. Dan kita juga punya modal budaya dan agama, budaya 5S, dan juga budaya murojaah. Ya, setiap pagi kita budaya membaca Al-Quran. Nanti ketika di kegiatan itu di awal pasti diawali dengan baca Al-Quran. Jadi ini sangat penting, ya, ataupun ini akan sangat bermanfaat untuk anak bisa praktek secara langsung untuk membaca Quran dengan baik di depan audiens di depan orang banyak. Dan yang ketiga juga budaya nasionalis, sama seperti ini. Ketika awal itu kita mulai dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalis, menumbuhkan jiwa-jiwa kebangsaan yang baik bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu kita punya modal lingkungan. Lingkungan kita sangat positif. Jadi semua guru itu sudah berpikiran terbuka, memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi siswa untuk menyampaikan ataupun untuk siswa untuk bebas berpendapat, bebas menyampaikan sesuatu tanpa ada rasa takut. Itu sudah modal yang sangat bagus untuk kita memulai program Cybercamp ini. Selanjutnya ada modal fisik. Yang pertama kita ada ruang kelas. Kita ada banyak ruang kelas di sini yang bisa kita gunakan untuk kegiatan. Dan kita juga punya halaman sekolah. Karena nanti untuk rencana setiap 1 atau 2 bulan sekali itu akan mengadakan rencana yang besar. Semuanya jadi satu di halaman sekolah. Seperti itu. Jadi semuanya jadi audien. Ya, ada yang misi, ada yang semuanya melihat. Jadi tidak hanya 2 kelas seperti program awal, tapi ini semuanya bisa melihat secara langsung untuk mengetahui perkembangan seperti apa. Dan yang ketiga, kita juga punya kantor guru, itu kita manfaatkan untuk tempat evaluasi dan juga refleksi dari program yang dilaksanakan. Yang terakhir kita ada modal finansial. Itu kita
dengan ekstrakurikuler dari wali murid. Untuk pelaksanaan awal kita bisa menggunakan di anak-anak yang pidato yang di depan itu kita pakai dasi. Jadi biar di depan itu berwibawa, kita pakai dasi yang bagus, ataupun kita berikan surban untuk awal. Dan untuk yang selanjutnya kita rencana kita buat altar ataupun panggung kecil untuk di depan. Nanti ketika di halaman itu kita bisa manfaatkan untuk tempat anak tampil di depan teman-temannya. Seperti itu. Dari kegiatan ataupun program yang saya rencanakan tadi, sibukkan tadi, itu harapannya seperti ini. Itu siswa mempunyai bekal untuk menjadi pemimpin di masa depan. Siswa memiliki kepercayaan diri yang kuat. Muncul sosok yang bisa menjadi MC yang kondang dari sini. Dan juga prestasi siswa di bidang ini bisa meningkat. Dan yang terakhir, itu sekolah tidak lagi kesulitan mencari bakat-bakat yang akan diajukan untuk kegiatan lomba-lomba di FLS 2N. Dan juga kegiatan keagamaan PHBI, biasanya kita bentuk MC. Ya, Pak Ali sebagai guru kayaknya kadang sulit. Sopo ya sudah di MC. Nah, dengan kegiatan ini jika sudah berjalan dengan baik, sudah hasilnya sudah baik, itu kita akan mudah tinggal tunjuk si A, si B, seperti itu. Dan sebelum saya akhiri, dari kemampuan ataupun keterampilan public speaking ini, kemampuan untuk berbicara di depan ini, itu dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat besar. Kita ambil contoh ketika terjadi itu perang melawan sekutu pada tanggal 10 November di Surabaya, itu muncul sosok satu yang bernama siapa? Bung Tomo. Bung Tomo itu hanya di radio menyampaikan, memberi semangat kepada anak-anak Surabaya. Itu dari semangat beliau itu muncul, bisa membangkitkan semangat para pejuang, bisa menggelorakan semangat mereka untuk tidak takut dan untuk terus berjuang tanpa kenal lelah. Contoh seperti itu. Ini salah satu contoh kemarin. Nah, kita coba menggelorakan semangat anak itu. Jadi tanpa diajak kita teriak merdeka, anak-anak langsung menyatu merdeka. Allahu Akbar, anak-anak langsung menyatu Allahu Akbar. Mungkin cukup ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama paparan sosialisasi program yang direncanakan oleh Pak Rijal selaku CTP dengan nama beken, yaitu Si Beken, nama keren Si Beken. Semoga bisa dilaksanakan di SD Sambilawan dan bisa berkembang untuk bisa memenuhi harapan yang telah disampaikan oleh Pak Rijal pada sosialisasi tadi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan umpan balik. Maka waktu sebelumnya kami silakan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Pak An, monggo. Terima kasih atas waktunya, sangat menginspirasi sekali terkait dengan tampilan yang disampaikan Pak Rizal, yang mana pada awal kemarin menyampaikan ke saya mengadakan program seperti ini, dan alhamdulillah pada saat ini sangat jelas sekali terkait dengan bagaimana gambaran program itu yang akan dilaksanakan. Terus yang jadi pertanyaan saya nanti gambaran teknis pelaksanaan Pak Rizal, nanti
apakah dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 muridnya, terus gambaran pelaksanaan itu nanti dilaksanakan berapa minggu sekali, dan juga gambaran teknisnya itu nanti dikemas seperti apa, itu nanti lebih mau dijelaskan, dan bagaimana nanti istilahnya seperti yang disampaikan tadi ya Pak, anak disiapkan kayak serban dan sebagainya. Berarti itu kalau menurut saya ada gambaran ke arah gambaran seperti muhadharah atau lebih jelasnya mau dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas tadi pertanyaannya. Itu yang pertama, untuk rencana kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali, 1 minggu sekali. Dan untuk teknisnya itu kita buat 2 kelompok. Jadi kelas 5-6 kita sendirikan, dan kelas 3-4 kita sendirikan. Dan untuk kelas 1 dan 2 itu kita ikutkan, tetapi hanya sebagai audien untuk melihat saja untuk sementara. Tapi jika dirasa mereka ada yang mampu dan berani di depan, itu kita berikan kesempatan. Nah, terus untuk pelaksanaannya nanti kita buatkan sebuah buku agenda kegiatan. Jadi ada muncul di situ MC-nya siapa, yang memimpin lagu Indonesia siapa, yang ngaji siapa, yang pidato siapa, dan yang memberikan kegiatan kita istirahat itu siapa. Jadi jelas. Dan untuk agenda tersebut itu kita sampaikan 1 minggu sebelumnya. Jadi contoh hari Senin ya, hari Senin kita sampaikan. Nanti kelas 6 dan kelas 5 yang jadi MC si A, terus untuk yang ngaji si B, yang pidato 4 orang. Nah, itu kita sampaikan di hari Senin awal, dan untuk pelaksanaan untuk di minggu depannya. Jadi anak-anak itu sudah siap, sudah punya bekal, jadi tidak dadakan. Kalau mendadak terkadang anak akan down dan muncul malunya. Tapi kalau kita berikan kesempatan, kita berikan waktu untuk persiapan, itu anak-anak insya Allah akan siap. Seperti itu. Untuk hari itu kita kan 1 minggu itu full Pak. Setiap sore itu kita kan full untuk ekstra seperti voli, drum band, pramuka, dan kerawat namanya ini, mocopat, itu kita sudah full. Jadi kita nanti saya punya rencana itu setiap hari Kamis itu jam 11 sampai jam 12. Jadi kita minta jam terakhir di hari Kamis itu kita minta untuk kegiatan ini. Seperti itu. Atau begini Pak, dari saya itu ada sedikit gambaran untuk harinya bisa mengambil ke hari Jumat. Hari Jumat, karena kalau saya lihat dari jadwal dan sebagainya bisa dikoordinasikan. Karena itu masuk ekstrakurikuler ya, itu kan sebenarnya harus di luar jam. Tapi kita ambil kebijakan untuk di hari Jumat itu kan hari yang pas untuk kegiatan seperti muhadharah itu. Kalau dikemas seperti muhadharah, terus nanti kita juga ngatur terkait dengan jadwalnya, bagaimana bisa dikemas agar ada jam khusus untuk istirahat muhadharah itu. Dan saya jadi jempol memang di satu kecamatan belum ada SD yang melaksanakan kegiatan seperti yang Pak rencanakan buat program, dan ini sangat dukung sekali. Oleh karena itu kita gunakan seperti hari Sabtu full kegiatan pembiasaan bahasa Jawa ini. Nah, sekarang Jumatnya karena itu di hari-hari religi, kita ngambil bagaimana mengambil khirahnya di hari Jumat itu agar anak juga bisa melaksanakan kegiatan itu di hari itu, dan itu hari berkah juga. Nanti saya koordinasi dengan Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan jadwalnya, bisa bagaimana itu bisa terlaksana.
itu masukan dari saya, tapi saya tidak lepas dari musyawarah nanti ketika Panjenengan menyampaikan di hari Kamis dan nanti juga bermusyawarah juga. Kalau saya masukannya kok dari Jumat. Terima kasih Pak. Tambahan sedikit Pak Rija. Dari pengalaman yang telah saya alami di masa usia SMP dulu, saya belajar muhadharah di SMP. Pada saat itu yang tampil untuk tahun pertama itu adalah kelas 2 dan kelas 3 waktu itu tahun 85, 86 itu yang tampil kelas 2 dan kelas 3 dengan susunan acara seperti mirip dengan Pak Aan tadi. Ada 2 kelompok, jadi kelompok 1 adalah kelompok kelas 2, kelompok 2 kelompok kelas 3. Audiennya ya semua yang tidak bertugas ditambah dengan kelas 1 secara keseluruhan berkumpul dalam satu aula, sehingga waktu yang diambil adalah ketika jam terakhir berbunyi setiap Kamis kita pulangnya sampai jam 3 sore waktu itu, sehingga tidak memakan jam pelajaran yang ada di sekolah. Susunannya sebenarnya tidak panjang, tapi di sini secara runtut seperti tadi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan ketua kelas masing-masing setiap kelompok, terus pidato oleh kelas masing-masing, berarti 1 dengan judul apa oleh siapa, yang kedua dengan judul apa oleh siapa, kelasnya juga disebutkan. Dan yang tidak kalah penting tadi adalah intermezzo. Intermezzo itu termasuk bisa diisi dengan lagu, bisa diisi juga dengan lawaan atau tim komedi kelas masing-masing. Yang mengeluarkan, yang membentuk adalah kelas itu sendiri. Yang terakhir ada refleksi dilakukan oleh Bapak Pembina Pendamping. Pada saat itu 2 orang, biasanya 2 orang, sehingga saling silih berganti untuk memberikan refleksi. Yang terakhir doa dan penutup. Sehingga apabila ini dilaksanakan, mungkin waktu mulai setelah sholat zuhur itu sampai dengan pukul 15 itu 3 jam sampai 3 jam. Itu sudah seumpama orang berpidato khotbah sudah sampai itu. Maka dari itu nanti kalau sudah program ini berjalan, setelah sholat zuhur kita makan bersama dulu, kita mulai untuk pelaksanaan program seperti itu. Itu usulan, semoga nanti bisa dibawa ke ranah rapat sekolah sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa segera untuk melaksanakan rapat supaya nanti kita jelas kita mulainya kapan, terus kita programnya atau jadwalnya seperti apa, itu biar jelas. Tetapi sebelum nyampe ke arah situ, itu saya mau istilahnya konfirmasi pada kepala sekolah, kira-kira program seperti ini itu disetujui atau tidak. Sangat amat setuju. Artinya kita jalan terus, go. Karena saya punya alasan. Karena memang saya itu punya prinsip ketika ada Bapak Ibu guru punya gagasan potensi yang bagaimana bisa membuat dampak positif pada anak, insya Allah saya sebagai kepala sekolah akan mendukung sepenuhnya semua kegiatan itu. Jadi mungkin ada memang kepala sekolah yang banyak pertimbangan terkait dengan nanti dananya bagaimana, menyita waktu pelajarannya dan sebagainya, itu memang ada. Tapi kalau saya insya Allah punya prinsip, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Niat positif itu adalah suatu nilai plus. Jadi bagaimana kalau kita tidak terima?
Terus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rijal, dan insya Allah ini akan kita boomingkan ya. Kegiatan ini mungkin pada waktu tahun ajaran baru kita sampaikan sosialisasi lewat komite terkait dengan program tambahan baru lagi, yaitu si Beken SDN 1 Sambilawan. Intinya itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Bu Sri selaku ya, anak-anak siap? Siap akan menjalankan program? Siap. Dengan dukungan dari semua pihak, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Karena sudah tidak ada tanggapan, tanya jawab dan usulan, maka acara kita lanjutkan. Acara yang kelima, pengesahan program oleh Bapak Kepala Sekolah, disaksikan oleh semua audiens. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya kembali yang disampaikan kepada saya. Setelah melihat paparan dari sampaikan Pak Rizal selaku penggagas kegiatan tersebut, pertama yang saya ucapkan adalah ucapan terima kasih karena telah dibantu terkait program-program yang ada di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah sangat terharu sekali ada dari Bapak Ibu guru yang punya ide gagasan seperti itu, adalah suatu hal yang sangat membanggakan. Bukan kok malah kepala sekolah yang disaingi, itu tidak. Yang mana saya menganggap bahwa ketika ada potensi yang muncul dari Bapak Ibu guru sekalian, itu patut kita apresiasi. Itu prinsip saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal. Insya Allah akan saya dukung dan ini akan saya kembangkan dan saya sampaikan kepada pemangku kebijakan di atasan saya, mulai dari pengawas, Korwil, KPKS dan sebagainya, bahwa SDN 1 Sambilawan punya program yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan Bismillahirrahmanirrahim, program ekstrakurikuler terkait dengan public speaking atau pidato dengan nama Sibeken secara sah kita nyatakan untuk diterima dan dilaksanakan sebagai program ekstrakurikuler SDN 1 Sambilawan. Segala konsekuensinya, baik itu dukungan moral seperti dukungan modal, dana dan sebagainya, insya Allah saya nyatakan siap untuk melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 untuk lain-lain betul-betul ya. Lain-lain kita nyatakan tidak ada, jadi kita berlanjut ke acara yang terakhir, penutup. Banyak kekurangan dari saya pribadi dalam memimpin acara, jalannya acara di sosialisasi siang hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara sosialisasi pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.